Kami mau memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, kuasai hati kami, pikiran kami, jauhkan kami dari kuasa iblis. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik, langsung mau tanya, berapa hari ya Tuhan menciptakan seluruh bumi ini? Wah, ada 6 hari lamanya. Dan di dalam 6 hari itu Tuhan ada menciptakan langit, bumi, hewan, tumbuhan, bahkan kita manusia. Tapi adik-adik, tahukah kalian kalau kita adalah makhluk yang paling istimewa yang diciptakan Tuhan? Jadi kita tidak boleh lagi merasa sedih ketika kita dihina, ketika kita diejek, ataupun ketika kita tidak mendapat pujian apapun. Ayo kita sama-sama angkat pujian Aku Istimewa. Karena Tuhan adalah sumber sukacita kita. Kita angkat satu pujian, oh sukacitaku.
satu-satunya jalan kita ke surga. Tidak ada jalan lain lagi. Untuk itu kita perlu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ayo kita sama-sama angkat pujian, hanya satu jalan ke surga. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, pada hari ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti firman Tuhan yang disampaikan oleh Cuan Taudosma kepada kami. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini Contoh mau menyampaikan firman Tuhan. Namun kita baca dulu ayat dari Kisah Para Rasul 12 ayat 24 dan Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Kita baca bersama-sama ya. Kita mulai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka firman Tuhan makin besar dan makin banyak didengar orang. Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, kuduskanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sepanjang kitab Kisah Para Rasul kita membaca bagaimana Roh Kudus yang adalah Tuhan sendiri bekerja dalam diri orang-orang percaya untuk menyaksikan kabar sukacita keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Bahkan Roh Kudus juga memampukan orang-orang percaya melakukan mukjizat-mukjizat. Wah, hebat ya adik-adik yang dikasihi Tuhan. Demikian juga apa yang kita baca hari ini adalah bagaimana Roh Kudus yang menuntun dan memutus Barnabas dan Paulus untuk memberitakan kabar baik ke semua orang yang ada di Siprus. Nah, Siprus ini adalah suatu tempat yang lebih jauh dari tempat biasa murid-murid memberitakan firman Tuhan. Bacaan ini dimulai dengan cerita Barnabas dan Saulus yang baru kembali ke Yerusalem, ke Antioquia, yaitu kota di mana selama ini mereka tinggal dan mengajar di sana. Jadi, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di Antioquia, di mana pertama kalinya orang percaya disebut Kristen. Jadi, dalam suatu kesempatan di mana mereka sedang beribadah kepada Tuhan dan berpuasa kepada Tuhan, bahkan Roh Kudus menyampaikan sebuah tugas khusus untuk mereka berdua, yaitu Paulus dan Barnabas. Mereka disuruh ke Siprus untuk menyampaikan kabar
sana. Adik-adik yang dikasih Tuhan, demikianlah setelah mereka mendengarkan perintah itu, mereka segera berangkat, yaitu Barnabas dan Saulus, di kota Salamis yang merupakan kota pelabuhan yang sangat besar. Kedua rasul mulai memberitakan Injil, mulai menyampaikan kabar baik atau firman Tuhan dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi pada waktu itu. Mungkin karena dari tempat inilah mereka mula-mula bisa diterima. Setelah itu mereka pun menyusuri pulau itu sampai ke Patmos yang merupakan ibu kota provinsi, tempat di mana Gubernur Sergius Paulus tinggal. Adik-adik yang dikasih Tuhan, target dari pelayanan Barnabas dan Paulus adalah Gubernur Sergius. Wah, hebat ya. Paulus dan Barnabas memiliki target untuk menyampaikan kabar sukacita, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada gubernur yang ada di Sergius. Paulus merangkul seorang gubernur, bahkan ia diterima oleh gubernur yang ada di Sergius. Hebat ya adik-adik yang dikasih Tuhan. Namun hal itu, yaitu menyampaikan firman Tuhan, kabar sukacita, bukanlah hal yang mudah. Walaupun gubernur itu seseorang yang mungkin terbuka terhadap seseorang untuk menerima berbagai pengajaran, namun ia sendiri tentunya adalah seorang penganut kepercayaan. Tentunya itu ada juga para pengajar agama yang lainnya, kepercayaan yang akan terganggu jika ada pengajar yang baru, bahkan yang akan diterima oleh gubernur tersebut. Tetapi adik-adik yang dikasih Tuhan, nampak dari apa yang udah disampaikan oleh Barnabas dan Paulus kepada gubernur tersebut, Roh Kudus telah terlebih dahulu bekerja untuk membuat sang gubernur menerima Barnabas dan Saulus. Wah, hebat sekali ya adik-adik yang dikasih Tuhan. Karena itu, ia mampu memanggil kedua rasul itu untuk memberitakan firman kepadanya. Dan karena hal itu, ada yang sangat terganggu, seorang penyihir dan nabi palsu, yaitu Bar-Yesus yang juga disebut Elimas, merasa terganggu akan kehadiran kedua orang tersebut, yaitu Barnabas dan Saulus. Sehingga penyihir ini berusaha untuk menghalangi Barnabas dan Paulus. Si penyihir itu pastinya seorang penyembah berhala, yaitu penyembah setan, orang yang tidak percaya kepada Yesus. Karena jika ia adalah seorang orang Yahudi yang menyembah Yesus, yang menyembah Tuhan, tentunya ia sangat anti dengan berbagai ilmu sihir. Karena demikianlah ajaran yang benar berdasarkan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, iblis menggunakan si penyihir untuk menghalangi firman Tuhan. Jahat ya adik-adik yang dikasih Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, iblis menggunakan si penyihir untuk menghalangi firman Tuhan sampai ke telinga sang gubernur. Karena hal itu, Roh Kudus bekerja melalui Paulus untuk menghancurkan iblis. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ada kabar yang lebih menggembirakan, yaitu firman Tuhan dapat sampai ke telinga gubernur Sergius, dan Paulus beserta Barnabas sangat bersukacita. Paulus dan Barnabas dengan demikian ia menjadi percaya dan memberikan kesempatan yang sangat luas bagi pemberitaan firman Tuhan di Pulau Siprus. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ketekunan beribadah membuat mereka mampu memahami maksud Tuhan, maksud Yesus. Demikian juga kita harus mampu mendengar firman Tuhan dan mampu memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Contoh adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika contoh menyampaikan firman Tuhan, coba didengarkan dengan baik-baik, dengan sikap yang baik dan sikap yang manis. Kita walaupun ada banyak tantangan, contoh banyak tugas-tugas, itu kan juga tantangan. Banyak tugas-tugas yang dari sekolah, ya kan? Tapi jangan itu membuat kita merasa tidak mampu, membuat kita merasa aduh ini adalah tantangan. Tidak, tetapi kita harus mampu melaksanakan, menyelesaikan
setiap tantangan yang ada dalam setiap diri kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, dari sini kita belajar, walaupun ada banyak tantangan yang akan menghalangi kita, jika kita membiarkan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, bukan sebaliknya dengan kemampuan kita semata, tetapi kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, bagaimana ya caranya supaya Roh Kudus bisa bekerja dalam diri kita? Caranya harus rajin berdoa, taat mendengarkan firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan. Kalau melakukan firman Tuhan, contoh hari ini kan menyampaikan firman Tuhan, bagaimana ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan sikap yang manis dan sikap yang baik. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, selalu setia beribadah kepada Tuhan juga adalah contoh teladan yang kita berikan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, selalu setia beribadah kepada Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk memahami maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa menyenangkan, bahkan kita bisa memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, biarkanlah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Caranya melalui berdoa, datang sungguh-sungguh kehadiran Tuhan. Contoh mau tanya dulu sama adik-adik sekalian, siapa yang setiap kali bangun pagi langsung berdoa? Siapa? Jadi dari sini kita juga belajar untuk memberikan waktu kepada Tuhan melalui berdoa, memuji Tuhan, ya, selalu meminta tuntunan kepada Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan, karena kita adalah anak-anaknya Tuhan, karena kita adalah serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu berdoa, memuji Tuhan, setia kepada Tuhan. Kalau hari Minggu waktunya beribadah, ya harus beribadah. Oke, adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Bagaimana firman-Mu mengajarkan kami supaya kami terus setia kepada Tuhan, supaya kami terus jadi pendengar yang baik, bahkan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Saat ini firman-Mu mengajarkan kami supaya kami memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, yaitu rajin berdoa. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk kreativitas pada hari ini, jadi adik-adik semuanya gambar tangannya di atas kertas putih. Setelah selesai digambar, lalu digunting. Setelah selesai digunting, lalu ditulis pokok doa. Pokok doa apa saja yang mau adik-adik sampaikan kepada Tuhan Yesus. Boleh berdoa kepada mama, kepada papa, kepada adik, kepada kakak, dan doanya ditulis di tangan yang udah digunting tadi. Ya adik-adik yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semua harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini semua akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, semua akan mengumumkan nama anak-anak yang mengikuti challenge minggu lalu, yaitu challenge yang diberikan oleh Lauso Selvia, yaitu membuat kincir angin ya dari kertas origami. Nah, ini adalah nama anak-anak yang telah membuat challenge minggu lalu. Ada 54 orang. Wah, banyak sekali, hebat ya. Semua senang sekali, sekarang banyak sekali anak-anak yang semangat mengikuti challenge. Jadi untuk anak-anak yang belum mengikuti challenge, ayo kita ikut. Karena ada hadiah yang menanti anak-anak yang ikut melakukan challenge. Jangan lupa kirimkan challenge pada hari ini juga kepada Lauso yang bercerita. Ingat, jangan lewat pukul 8 malam ya. Nah, untuk setiap challenge yang dilakukan dengan baik, dengan bagus, akan mendapatkan poin tambahan lagi.
Dan ingat, pada saat melakukan challenge, ingat kalau saat kita disuruh membuat foto, foto bersama dengan hasil karya, bersama dengan kita sendiri, diri kita sendiri, foto kemudian kirim kepada Lause yang bercerita pada hari ini. Yang kedua, hadiah challenge bulan Juli sampai September sudah ada dan sudah bisa diambil melalui Lause Jellies di sekolah setiap hari Sabtu. Ingat ya, setiap hari Sabtu. Dan ingat, pengambilan hadiah jangan lewat bulan ini ya, sampai akhir bulan ini saja. Jadi kalau sudah lewat akhir bulan ini, hadiahnya sudah tidak bisa diambil lagi, oke? Nah, yang ketiga, sudah ada beberapa anak yang telah memberikan persembahan. Wah, itu sangat bagus sekali ya. Nah, untuk anak-anak yang mau memberikan persembahan, boleh menitipkannya kepada Lause Jellies ataupun Lause Christine di sekolah. Atau juga dapat ditransfer langsung ke rekening BCA ke nomor yang sudah tertera di layar, ya. Ya, itu saja pengumuman dari Semu pada hari ini. Ingat selalu untuk menjaga kesehatan, pakailah masker saat keluar rumah, sering mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, yang mengandung banyak vitamin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. This is the